Selamat siang warga masyarakat Papua Selatan. Saat ini saya sedang bersama dengan Yang Mulia Bapak Uskup Agung Merauke Petrus Mandagi. Selamat siang Bapak Uskup. Oh, selamat siang. Sehat Bapak Uskup? Oh, masih sehat dan normal. Karena ada orang yang tidak sehat normal, tapi ada orang sehat tapi abnormal. Abnormal Bapak Uskup ya. Santai saja Bapak Uskup. Santai saja. Ya. Bapak Uskup, ini situasi terakhir di Kabupaten Merauke sangat Ya. menarik. Adalah soal teroris. Dan salah satu target adalah Bapak Uskup. Bagaimana perasaan Bapak Uskup ketika menjadi target oleh teroris? Ya, tentu saja pertama-tama dulu saya bersyukur kepada Tuhan bahwa saya tidak hidup sendiri. Iya. Akhirnya saya lolos dari target ini. Yang kerja adalah Tuhan, bukan saya. Jadi bahwa ada teroris ini tidak menakutkan saya. Karena kalau saya takut berarti cita-cita dari teroris berhasil. Justru mereka mau menciptakan ketakutan. Apalagi lantas uskup pemimpin takut. Bagaimana masyarakat nanti takut? Iya. Jadi saya harus juga membawa kegembiraan dan sukacita. Bukan berarti saya tidak hati-hati. Bodoh kalau tidak hati-hati. Sudah tahu menjadi target, tentu mesti ada pengawasan. Mesti ada juga ya hati-hati juga, jangan sembarangan orang yang datang di sini kita harus juga cek dan sebagainya. Ya bisa dia bawa bom tuh. Jadi bukan berarti ya tidak takut, berarti juga sembarangan saya tidak, harus juga Tetap berhati-hati. Tapi ya dengan adanya begini sebenarnya kita di Merauke harus bersyukur bahwa ada teroris tapi mereka belum melaksanakan itu. Iya. Jadi sekarang ya sudahlah, kita sudah tahu. Barangkali sebelum ini kita santai-santai saja. Oh, beres. Nyatanya ada kejahatan di sekitar kita. Jadi bagus juga dengan ini menjadi awas, hati-hati, awas. Terlebih di zaman sekarang ini, awas ya. Jadi itu. Dengan sendirinya aparat keamanan, tentara dan polisi juga jadi hati-hati. Terima kasih kepada Kapolres Merauke yang akhirnya bisa menangkap bersama dengan Densus 88 ini 11 teroris ya. Iya, 11 teroris benar. Ya, jadi itu saja. Ya, Bapak Uskup, meskipun suasananya saat ini seperti itu, kondisi di Merauke dan ada yang gelisah dengan kondisi yang ada gitu. Ya. Kira-kira seruan Bapak Uskup untuk karena Merauke ini terkenal dengan zona damai Bapak Uskup. Dan ini bumi yang sangat damai dan penuh cinta kasih yang terjadi dan solidaritas antar umat itu berjalan bagus gitu. Kira-kira seruan Bapak Uskup untuk mengajak semua umat supaya tetap tenang apa segala macam itu. Dan benar-benar perdamaian itu terwujud di sini di Merauke gitu. Jadi pertama dulu saya bangga dengan orang-orang Papua Selatan. Walaupun ada cobaan-cobaan, bukan sekali ini saja cobaan ya, bukan dengan terorisme yang ketangkap. Sudah sebelumnya juga ada cobaan-cobaan untuk bikin kekacauan di sini. Tapi orang Papua Selatan sangat menekankan damai. Mungkin ini dipengaruhi oleh kenyataan Papua Selatan sebagian besar adalah orang Katolik. Dan orang Katolik membawa spiritualitas damai. Ya, bukan dendam dan ini. Jadi nasihat saya kepada umat di sini, ada teroris yang datang, tapi pertahankan ini kedamaian. Dan memang kita baru rasakan kedamaian ketika kedamaian itu dicobai. Dan ini bagus dicobai. Akhirnya untuk mengukur gitu Bapak Uskup, apakah benar kedamaian itu ada atau tidak ini dicoba dan jelas ada kedamaian. Karena ya masih tetap tidak bikin reaksi. Tapi kalau Anda bikin reaksi, itu bodoh. Nah, jangan bikin reaksi. Kalau kita bikin reaksi, teroris menang. Tapi kalau kita damai, teroris berkata kurang ajar. Sudah dicoba, mereka begini-begini saja. Karena itu selamat pulang. Selamat pulang teroris ya. Jangan coba-coba deh. Tetapi nanti kita coba salah satu cara, itu cara Yesus.
kita coba selamatkan ini. Mungkin ada masih teroris-teroris di sini dengan jalan damai. Ya. Dengan mereka melihat bahwa kita akhirnya tidak terpengaruh dengan teroris, tetap damai. Mungkin yang calon-calon yang mau buat terorisme mereka bilang jangan di Merauke. Jangan di Merauke. Tidak berhasil di Merauke. Ya. Apa begitu, Bapak? Apa memang benar tidak berhasil di Merauke, Bapak? Menurut saya tidak berhasil. Kalau berhasil saya sudah mati. Iya. Dan kalau saya mati pasti kerusuhan di sini. Nggak mungkin. Pasti. Dan itulah tujuan dari terorisme. Bapak Uskup, apakah ada kaitannya dengan rencana Bapak Uskup mengundang paus di Kuskupan Agung Merauke? Sebenarnya saya belum berpikir Belum pernah paus, ya, undang paus. tapi ditusuk-tusuk oleh seorang wartawan Katolik, ya Pak Putut. Tapi dia wartawan yang bagus, dia maksud bagus. Jadi sesudah dia tusuk saya sadar, oh benar harus. Iya. Akhirnya saya disadar, oh mesti coba kita undang paus di sini. Kalau misalnya mau datang ke Indonesia untuk mengatakan kepada dunia, datanglah ke Merauke. Di sana ada damai sejahtera. Belajarlah dari Merauke. Dan belajar dari Papua Ya, juga, Bapak Uskup. maksudnya ya kita bilang Papua Selatan dulu. Jangan belajar di tempat lain, itu bekelai-bekelai. Tapi belajar dari Papua Selatan. Nah, untuk itu Iya. pemerintah sebenarnya harus secepatnya mendirikan Provinsi Papua Selatan. Supaya Papua Selatan ini akan menjadi contoh dari Papua yang damai. Papua yang damai. Karena dalam hidup kita perlu contoh. Nah, Papua Selatan akan memberi contoh. Dan ini menguntungkan secara politis. Tapi menguntungkan juga secara ekonomis. Rentang kendali semakin singkat. Sehingga sejahtera. Kita di sini kaya. Tapi bagaimana dana-dananya? Ya, kurang dikontrol. Akhirnya menguap saja. Mungkin karena ya masalah rentang kendali dan sebagainya. Dan Papua ini terlalu luas. Papua terlalu luas juga. Jadi ini saya punya seruan saja ya. Ya saya sebagai warga negara Indonesia, saya tetap suka bahwa Indonesia damai, termasuk Papua damai. Jangan kita teriak-teriak seolah-olah di Papua tidak suka damai. Kita suka damai, cuma bagaimana strategi kita supaya tetap ada damai. Iya. Berarti sebenarnya Bapak Uskup ini ada rahmatnya juga bagian dari teroris itu ya. Ya sudahlah, teroris harus bersyukur bahwa saya tidak terlalu kutuk mereka. Saya bilang terima kasih para teroris ya, terima kasih, syukurlah kamu punya kekuatan, saya bisa atasi dengan kekuatan Tuhan. Kamu kalah, saya ada kekuatan Roh Kudus. Jadi terima kasih Anda sudah cobai saya, berarti saya lebih kuat dari Anda ya. Iya baik Bapak Uskup. Tapi bukan berarti saya begini-begini harus hati-hati. Tetap hati-hati. Karena kejahatan itu ada di mana-mana kok. Ya, Bapak Uskup kira-kira bagaimana seruan Bapak Uskup untuk denominasi gereja, lalu kemudian saudara-saudara kita juga yang berkeyakinan yang lainnya. Saya pertama serukan kepada mulai dengan umat Muslim dulu. Tentu umat Muslim sekarang yang ada di Merauke sedikit terganggu. Iya. Terganggu. Saya yakin bahkan ini pekerja-pekerja di keuskupan yang adalah Muslim mulai ketakutan. Nanti barangkali mereka akan usir dari sini atau apa. Jadi saya percaya umat Muslim banyak yang terganggu. Cuma saya bilang kepada umat Muslim, kalau Anda memang baik, baiklah. Umat Muslim adalah orang baik. Karena orang beragama, kalau beragama betul itu baik. Tapi kalau mau bikin terorisme itu jahat itu. Cuma pakai label agama. Agama dipolitisir. Agama dipakai untuk kekuasaan. Ujung-ujungnya kok apa? Sebenarnya ujung-ujungnya adalah kekuasaan. Ya, kan? Ya. Di belakang kekuasaan ini duit. Mereka pasti dapat duit. Yang pakai mereka juga banyak duit. Karena mereka barangkali koruptor-koruptor. Pemerintah mau serang mereka. Jadi mereka bikin kacau. Jadi barangkali itu saya cuma bilang saja. Tapi kalau benar ya silakan bertobat. Jadi silakan bertobat ya Bapak Uskup. Ya. Tapi
untuk orang Muslim. Untuk orang Protestan, Kristen, Katolik, sudahlah. Kita pertahankan kita punya spiritualitas. Jangan ada dendam. Kita jaga kedamaian. Kita jaga persatuan. Kita jaga pengampunan juga. Tapi bukan berarti kita biarkan itu dosa. Yesus anti dosa, tetapi tidak anti orang berdosa. Kita anti terorisme, tapi kita tidak anti ini dari sisi kemanusiaan, kemanusiaan ya, kita hormati juga mereka. Barangkali dengan cinta kita bisa mengalahkan kejahatan. Itu keyakinan saya, cinta mengalahkan kejahatan. Itu yang saya buat di Maluku. Saya mengalahkan konflik-konflik di sana, bukan dengan senjata, tapi dengan cinta, dengan dialog, dengan perjumpaan. Sekarang ya aman. Atau mungkin juga itu Bapak Uskup, ini mereka ingin mengetes lagi keberhasilan Bapak Uskup di Ambon barangkali di Merauke. Oh, terima kasih. Saya suka ujian-ujian kok. Karena biasanya lewat ujian jadi lebih pandai. Lebih pandai gitu ya. Terima kasih para teroris, tapi jangan lagi datang ya. Karena hati-hati kalau datang. Kami sudah siap untuk menghantam Anda ya, untuk apa ini. Jadi jangan datang lagi. Bertobatlah. Yang sisa-sisa cepat bertobat. Kalau tidak mau bertobat, keluar dari Merauke. Saya bilang saja, keluar dari Merauke. Kalau hanya datang bikin kacau di sini. Karena de facto yang saya baca, yang masuk di dalam teroris itu bukan orang Papua, tetapi pendatang. Tidak mau saya bilang dari mana. Iya. Nanti menyinggung. Tapi sadarlah itu. Jadi kalau Anda memang datang merusak di sini, jangan tinggal di sini. Kita datang untuk berbuat baik di sini. Tidak apa-apa kita berbeda-beda agama. Tidak apa-apa. Bagus juga. Ada Katolik, ada Muslim, Protestan, dan sebagainya, bagus juga. Tetapi perbedaan bukan berarti kita saling menghancurkan. Nah begini, dalam hidup beragama harus ada perasaan, sense of communion. Sense, ada sense sedikit. Nah, perasaan. Jadi jangan bagaimana. Kalau kita banyak Katolik, kita juga ada sense terhadap orang Muslim. Itu seperti di Maluku, di Tanimbar, sebanyak orang Katolik, ada umat Muslim. Ketika mereka mengalami sengsara, saya bilang, bawa mereka ke pastoran, selamatkan mereka. Begitu juga di Ambon. Kita ada tetap di dalam konflik, jangan hilang itu sense of kemanusiaan. Tetap. Jadi kita orang Kristen juga, karena teroris jangan hilang itu cinta kasih ya. Yesus bilang, ya, pergilah dan saling mencintai. Jangan karena ada teroris kita saling membunuh. Bodoh kita, berarti kita kafir. Ya, berarti kita benar-benar itu sedang diuji. Iman kita juga ya Bapak Uskup ya. Terima kasih diuji. Barangkali dulu angka 5 ya, sesudah ujian angka 8. Benar Bapak Uskup. Iya, tapi kalau tidak lulus ujian, 0 lagi. 0 lagi. Berarti tidak boleh terjadi juga ucapan-ucapan yang saling menyindir dan memancing suasana keruh gitu tuh dengan di media sosial. Jangan. Tapi ya lengkali media sosial juga untuk cari duit. Kalau tidak menarik, tidak bikin ya tipu-tipu sedikit, duit tidak dapat. Arab ini tidak ya. Iya Bapak Uskup ya. Mungkin closing statement dari Bapak Uskup soal dinamika bagaimana seluruh warga Papua Selatan Bapak Uskup benar-benar bagaimana saling menciptakan kedamaian itu bisa terwujud di Papua Selatan meskipun ada kejadian yang membuat sedikit gelisah barangkali bagi warga masyarakat di Papua Selatan Bapak Uskup. Pertama, ada ujian tapi janganlah kita akhirnya jatuh. Ujian, kita diuji dalam membangun perdamaian dan kita boleh katakan kita menang. Pertahankanlah kemenangan perdamaian di sini. Ini yang saya mau bilang. Dan itu menyangkut Muslim, Kristen, Protestan, Katolik. Damai itu milik semua. Tetapi kekerasan itu milik setan, milik orang-orang yang pengikut setan. Itu saja prinsip saja. Jadi di mana ada kedamaian, di sana ada Allah. Di mana ada kejahatan, di sana setan-setan berada. Termasuk juga ada pada teroris-teroris. Itu saja. Tapi apa benar Bapak Uskup? Paus memang Bapak Uskup undang untuk datang ke Indonesia dan secara khusus sesudah ditusuk-tusuk oleh seseorang ya, dan saya lihat tusukannya itu benar dan bagus,
Saya 100% setuju. Setuju. 100% setuju. Katanya Anda mau ke Roma untuk berdialog langsung ke Bukan Roma. untuk menerima pallium. Oh, untuk sebagai menerima uskup pallium. agung. Cuma karena pandemi saya tidak pergi. Tidak pergi. Iya, tapi yang akan menyerahkan kepada saya adalah duta besar mewakili Paus, akan diserahkan di Jakarta. Diserahkan di Jakarta. Tapi saya Artinya tidak ada tujuan untuk rencana mengundang Paus itu sekaligus untuk belum, membicarakan nanti dari dulu. hati ke hati gitu. Jangan cepat-cepat, malah cepat-cepat tidak dapat. Tidak dapat gitu. Harus Bos. kita punya taktik. Kalau mau capai 8, mulai 1 dulu. Jangan langsung 8. Yang penting kita white cat atau black cat, yang penting cat makan tikus. Iya Bapak Uskup, baik. Ada seruan khusus untuk umat Katolik Ya, karena sudah. yang disentil ini sebenarnya oleh kelompok yang ini teroris ya uskupnya. Saya boleh terima kasih kepada umat Katolik. Doa-doa Anda itu berhasil. Karena ini hanya dengan kuasa Tuhan bahwa uskupmu lolos dari target dari teroris. Ini hanya kuasa Tuhan, dan kuasa Tuhan itu turun melalui doa-doa. Jadi terima kasih kepada umat Katolik. Dan seruan saya yang kedua, marilah dengan adanya terorisme ini kita diuji lagi perjuangan kita untuk mencapai kedamaian. Tapi semoga kita lewat ujian ini dan kita terus menjadi pewarta kedamaian di mana saya termasuk di Papua Selatan ini. Banggalah Anda sebagai orang Papua Selatan, sebagai orang dari Kuskupan Agung Merewa, pembawa damai, pembawa sukacita, bukan pembawa kehancuran dan kerusuhan. Ya. Berarti saat ini Bapak Uskup tetap bahagia saja dengan... Tetap bahagia, kelihatan saja di muka. Ya macam tambah segar gitu. Memang. Jadi semakin diuji semakin segar gitu Bapak. Memang betul. Kita dalam hidup begitu. Makin kita diuji, seperti kita punya fisik, makin kita latihan olahraga, makin kita sehat. Tapi kalau loyo-loyo, cepat mati. Apalagi dendam. Bapak Uskup, terima kasih banyak sekali Bapak Uskup bisa meluangkan waktu untuk kami berdialog pada siang hari ini. Bapak Uskup, terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya.